Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai protein dan proses metabolismenya. Di sini saya menggunakan buku berjudul Stat Pearls dengan bab atau chapter berjudul Biochemistry Nutrients. Di sini dijelaskan bahwa eh, protein adalah makronutrien penting yang berkontribusi pada fungsi struktural dan mekanis, mengatur proses dalam sel dan tubuh, dan menyediakan energi jika diperlukan. Protein terdiri dari asam amino dan tersedia dalam sumber makanan seperti daging, makanan, susu, kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian. Nah, metabolisme sendiri itu mencangkup katabolisme dan anabolisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter berikutnya, yaitu Biochemistry Protein Catabolism. Di sini dijelaskan bahwa katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi monomer yang dapat diserap untuk degradasi lebih lanjut atau perakitan ulang. Katabolisme protein itu dilakukan di lumen usus yang penting karena beberapa alasan. Di antaranya itu adalah memobilisasi asam amino esensial untuk penyerapan. Asam amino esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, tetapi dibutuhkan untuk biosintesis protein vital. Jadi satu-satunya sumbernya adalah pemecahan polipeptida melalui enzim pencernaan. Proses ini dimulai di perut dan berlanjut di usus kecil. Rantai protein besar dibongkar untuk akhirnya meninggalkan asam amino bebas yang dapat diambil ke dalam darah dan diangkut ke berbagai sel di sekitar tubuh untuk pemecahan lebih lanjut. Dijelaskan pula bahwa the stomach mucosa atau mukosa lambung dan pankreas ekskrim itu melepaskan endopeptidase dalam bentuk zigmogen untuk membelah rantai polipeptida di antara residu asam amino tertentu, sekali dalam bentuk yang lebih kecil. Eksopeptidase menghilangkan asam amino terakhir dari ujung C atau N dari dipeptida atau tripeptida 1 kali 1, membantu penyerapan pada mikrofili. Sel dapat menggunakan asam amino tersebut untuk membangun protein vital atau sebagai substrat untuk penciptaan energi. Di sini dijelaskan pula the catabolic process begins with proteolytic enzyme are released in zygmogen form from the gastrointestinal mucosa, atau proses katabolik itu dimulai ketika enzim proteolitik itu dilepaskan dalam bentuk zymogen dari mukosa gastrointestinal. Setelah disekresikan, zymogen dibelah menjadi protease aktif. Pepsin dari mukosa lambung menghidrolisis polipeptida yang lebih besar menjadi polipeptida yang lebih kecil yang dapat dipecah lebih lanjut oleh protease pankreas yang dilepaskan di duodenum. Tripsin, kimotripsin, elastase, dan karbonsipeptidase yang disintesis oleh pankreas, eksostrin, dapat membelah polipeptida menjadi asam amino dan oligopeptida pada titik pembelahan tertentu. Aminopeptidase yang terletak di perbatasan sikat sel epitel usus menghidrolisis oligopeptida yang tersisa menjadi asam amino yang kemudian diserap ke dalam sirkulasi melalui sistem transportasi transmembran. Mekanisme transportasi yang difasilitasi dan aktif adalah untuk mengangkut asam amino ke dalam sel. Nah, saya akan mengaitkan protein dan metabolismenya ini ke dalam penyakit, yaitu gagal ginjal kronis. Menjelaskan penyakit tersebut, saya menggunakan jurnal berjudul Author Manuscript, Peer Review and Accepted for Publication by a Journal, yang berjudul Dietary Protein Intake and Chronic Kidney Disease. Di sini dijelaskan bahwa asupan protein yang tinggi itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraglomerulus dan hiperfiltrasi glomerulus, atau high protein intake may lead to increase intraglomerular pressure and glomerular hyperfiltration. Ini tuh dapat menyebabkan kerusakan pada struktur glomerulus yang menyebabkan atau memperburuk penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, biasanya dilakukan pencegahan dengan melakukan diet protein. Nah, di sini tuh dijelaskan pula bahwa introduction,
Peran penting ginjal dalam asam amino dan metabolisme protein, termasuk pemecahan dan ekskresi metabolit protein, menandakan dampak terpenting dari asupan protein makanan pada proses metabolisme yang diatur oleh ginjal dan pada fungsi ginjal itu sendiri. Diet tinggi protein dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan dapat menyebabkan akumulasi metabolit protein beracun. Sementara diet rendah protein itu menawarkan berbagai manfaat klinis pada pasien dengan insufiensi ginjal. Jadi, salah satu penyebab dari, eee, penyakit gagal ginjal kronis ini itu adalah, eee, akibat dari konsumsi protein yang berlebihan. Sehingga salah satu cara yang terbaik untuk mencegahnya itu adalah dengan melakukan diet protein rendah. Berikutnya saya menggunakan jurnal berjudul Diet Rendah Protein dengan Penambahan Suplemen Kombinasi Asam Amino Esensial dan Keto Analog pada Pasien Gagal Ginjal Kronis. Ini tuh adalah jurnal dari Pharmaka. Di sini dijelaskan bahwa asupan protein itu merupakan sumber utama toksin uremik, sehingga perubahan pola makan, terutama pembatas asupan protein, itu dianggap sebagai tindakan terapeutik yang penting untuk pasien GGK atau gagal ginjal kronis. Karena penyakit gagal ginjal kronis ini itu tuh adalah penyakit yang disebabkan, salah satunya adalah karena konsumsi protein yang berlebihan.